Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kakek dan cucunya tewas terbakar saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Parepare. Seorang siswi dipaksa aborsi oleh keluarga pacarnya hingga pendarahan. Demi pelayanan kesehatan di wilayah dengan akses yang belum memadai, tenaga kesehatan terobos sungai dengan ambulans. Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kecamatan Soreang Parepare menewaskan 2 orang. Korban merupakan kakek dan cucu. Mereka tewas terjebak di dalam rumah saat kebakaran. 5 unit rumah di Jalan Menara, Kecamatan Soreang, Parepare habis terbakar pada Selasa dini hari. Api terus membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Damkar bersama warga berupaya memadamkan api. Setelah 3 jam berjibaku dengan si jago merah, kebakaran akhirnya dapat dipadamkan. Api telah padam. Damkar yang sedang melakukan pendinginan menemukan 2 jasad hangus terbakar di dalam salah satu rumah. Kedua korban merupakan kakek dan cucunya yang diduga terjebak di dalam rumah saat sedang tidur. Terjebak. Kondisi korban seperti apa itu, Pak? Terbakar kan. Terbakar karena Kemungkinan besar karena ketiduran sehingga keluarga yang lain ini panik tidak sempat membangunkan. Dugaan sementara munculnya percikan api dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah. Usai dievakuasi, kedua jasad korban dibawa menggunakan ambulan ke rumah sakit. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. 2 kelompok pemuda di Kecamatan Talo, Makassar kembali bentrok. Polisi yang datang untuk melerai tawuran malah diserang menggunakan batu. 1 orang perempuan tertancap anak panah. Senin petang bentrokan 2 kelompok pemuda kembali pecah di Makassar. Anggota Polsek Talo dan Sabara Polrestabes Makassar yang datang untuk melerai tawuran malah menjadi sasaran. Polisi diserang oleh salah satu kelompok dengan batu, anak panah hingga bom molotov. Polisi berlindung menggunakan tameng triplex sebelum akhirnya menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok yang bertikai. Polisi juga sempat mendapat perlawanan warga termasuk sejumlah ibu-ibu. Petugas diadang saat menyisir wilayah tempat terjadinya tawuran. Pemicu bentrokan belum bisa dipastikan penyebabnya. Menurut polisi, tawuran itu pecah ketika ada bunyi petasan. Kalau masalahnya kita tidak tahu, salahnya akar permasalahan juga kita belum jelas. Karena kalau dia ketemu di tempat-tempat misalnya ketemu di sekolah, ketemu di pesta, ketemu di warkop, ketemu di jalan, itu tidak ada masalah. Tapi begitu tiba di sana, ditandai dengan bunyi petasan, langsung muncul semua, seolah terstruktur terencana, muncul semua. Bentrokan yang melibatkan kelompok pemuda Kelurahan Lembo dan Kelurahan Bunga Ejaya kembali pecah saat malam. 1 orang perempuan bahkan tertancap anak panah di bagian leher. Anggota polisi disiagakan di sejumlah titik selama 24 jam untuk menghindari bentrok susulan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang siswi di Bulukumba dipaksa aborsi oleh keluarga pacarnya. Polisi menetapkan 5 tersangka atas kasus tersebut termasuk orang tua dari pihak laki-laki yang menjadi inisiator. Polisi terus menggali lokasi penguburan janin hasil aborsi. Lokasi itu berada di belakang rumah indekos korban di Kecamatan Ujung Lowe, Bulukumba. Kasus aborsi ilegal terbongkar setelah ibu korban melapor anaknya yang masih berusia belasan tahun mengalami pendarahan usai dipaksa menggugurkan kandungan. Bahkan korban nyaris kehilangan nyawa dan terpaksa harus dirawat secara intensif. Aborsi itu dilakukan pada 4 September
setelah orang tua dari pacar korban mengetahui ada janin di dalam perut korban. Aborsi dilakukan saat usia kehamilan korban 7 bulan. Jadi pada saat orang tua dari laki-laki mengetahui bahwa cewek dari pacar dari anaknya ini hamil, orang tua dari laki-laki ini berinisiatif untuk melakukan beberapa intimidasi yang berupaya bagaimana supaya janin yang ada di dalam perut perempuan ini digugurkan. Polisi menetapkan 5 tersangka, termasuk ibu dari pihak laki-laki karena menjadi inisiator aborsi. Yang pertama itu adalah ibu dari laki-laki yang merupakan inisiator dari aborsi ini. Yang kemudian ada salah seorang yang menyediakan tempat, seorang ibu kos, kemudian membeli obat, lalu kemudian mencari bidan untuk menggugurkan. Kemudian ada satu lagi yaitu seorang bidan yang berinisial HF. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa cawan, kain pembungkus janin dan parang yang digunakan untuk menggali lubang. Atas perbuatannya para tersangka kini ditahan di Polres Bulukumba. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan ahli kesehatan terkait obat yang digunakan dalam praktik aborsi ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Pencuri spesialis indekos mahasiswa yang meresahkan masyarakat di Makassar ditangkap polisi. Polisi menyita beberapa barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan tersangka berulang kali. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bergerak cepat begitu tahu posisi spesialis pembobol indekos. Tersangka ditangkap saat sedang bersembunyi di Kecamatan Mariso, Makassar. Tersangka tak bisa mengelak ketika polisi menunjukkan video kamera pengawas bukti kejahatannya. Selain menangkap tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan berulang. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar indekos mahasiswa. Ia masuk dengan cara membobol gembok atau pintu indekos yang sedang ditinggal penghuninya. Jadi pelaku terlebih dahulu mengintai kediaman ataupun kos-kosan calon korbannya. Kemudian ketika korban pergi meninggalkan tempat kosnya, pelaku masuk ke dalam kos itu dengan cara membobol gembok ataupun pintu. Dari hasil interogasi, tersangka telah membobol 4 indekos lalu mengambil laptop dan ponsel. Yang diambil oleh pelaku adalah barang-barang elektronik seperti laptop maupun handphone. Dari hasil interogasi kan ini sudah berapa kali dia melakukan aksi ini? Setelah diamankan ini pelaku, kami lakukan interogasi dan didapati 4 tempat yang dilakukan pencurian oleh yang bersangkutan. Penangkapan tersangka berkat rekaman kamera pengawas. Beberapa waktu lalu tersangka membobol rumah kontrakan mahasiswa di Jalan Sultan Alauddin II, Makassar. Pelaku awalnya pura-pura berjalan sambil mengamati situasi. Setelah penghuninya keluar rumah untuk ibadah, pelaku kemudian masuk dan mencuri barang berharga. Jeruji besi tak membuat residivis kasus pencurian ini jerah. Tersangka kini harus kembali mendekam di penjara Mapolsek Tamalan Rea. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.